Haleluya, Talitakum lawan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau beribadah sekolah minggu. Engkau berkati ibadah kami dan Engkau berkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita akan mau bergerak pada pagi hari ini. Semua bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri. Kita mau gerakan badan kita dan kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, oh sukacitaku. Kami boleh datang kepada Tuhan, kami memuji nama Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan, berkati firman yang akan disampaikan guru-guru kami. Biarlah kami boleh mengerti maksud dan isi hati Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua yang ada di rumah masing-masing, berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita sudah selesai memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah berdoa. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitabnya, kita mempersiapkan Alkitab kita bersama dengan orang tua di rumah ya. Oke, pada hari ini perikop ayat kita diambil dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-13. 1 Samuel pasalnya yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, satu pasal. Dan juga kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15, satu pasal. Ada dua pasal yang bisa adik-adik baca di rumah bersama-sama. Tapi Mas Wahyu akan bacakan satu ayat. 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22. Mas Wahyu akan bacakan
Adik-adik menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing bersama dengan orang tua ya. 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mas Ayu baca sekali lagi. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Puji Tuhan. Mas saya akan ceritakan sedikit tentang Raja Saul. Ketika adik-adik baca di kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-13, di sana judulnya adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Pada waktu itu, Raja Saul dan prajuritnya sedang dikepung oleh orang-orang Filistin. Dan Alkitab mencatat bahwa orang Filistin yang datang pada waktu itu seperti pasir di laut, tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Sedangkan orang Israel hanya sedikit. Dalam kondisi itu, Samuel mengirim pesan kepada Raja Saul, tunggulah aku selama 7 hari. Lalu aku akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ditunggu-tunggu, oke, nggak masalah. Samuel masih belum datang karena dia ngomong hari ke-7. Ketika tibalah di hari yang ke-7, Raja Saul sudah hilang kesabarannya. Di mana ya Raja Samuel kenapa tidak datang-datang? Itu yang dikatakan Raja Saul. Dia mulai cemas. Sepertinya orang Filistin sudah mulai mendekat. Aku ketakutan. Oke lah, karena tidak ada Samuel, aku persembahkan korban itu sendiri. Akhirnya Raja Saul mempersembahkan korban itu sendirian tanpa adanya Samuel. Ketika baru saja selesai Raja Saul mempersembahkan korban bagi Tuhan, Samuel datang. Dan Samuel berkata, "Hei, sudah aku katakan, tunggulah aku selama 7 hari. Bukankah aku menepati janji? Ini hari ke-7 dan aku datang. Kenapa kamu tidak sabar? Kenapa kamu tidak taat?" Dan ketidaktaatan Saul diulangi lagi di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Di sana Tuhan berfirman kepada Samuel pada waktu itu, "Samuel, katakan kepada Saul, tumpaslah seluruh orang Amalek." Kenapa harus ditumpas? Karena orang Amalek itu jahat kepada orang-orang Israel. Akhirnya sampai sini Raja Saul taat. Dia membawa semua pasukannya, banyak sekali pasukan untuk melawan orang Amalek. Tetapi ketika dia berperang melawan orang Amalek, dia melihat, wah, ada domba yang tambun, ada lembu yang tambun. Dia simpan itu semua. Padahal perintah Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-6, Kak Wahyu akan bacakan. Berkatalah, ayatnya yang ke-2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Perintah Tuhan sangat jelas. Tumpas semua yang hidup. Baik itu ternak-ternaknya sekalian, bunuh semuanya. Tetapi ketika Raja Saul berperang, dia melihat, ada lembu jantan yang tambun, ada domba-domba yang gemuk-gemuk. Raja Saul mulai berpikir, ini sepertinya bagus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pemikiran Raja Saul sangat baik. Sepertinya ini bagus dipersembahkan kepada Tuhan.
Tetapi Tuhan berkata, kamu harus menumpas semuanya. Oleh sebab itu, Samuel berkata di ayatnya yang ke-22, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya, mendengarkan dan taat kepada Tuhan itu melebihi semuanya. Kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan, boleh. Itu adalah hal yang baik. Tapi taatlah kepada Tuhan dan takutlah kepada Tuhan. Itu adalah hal yang lebih baik. Kemudian pertanyaannya, Kak Wahyu, bagaimana caranya aku taat kepada Tuhan? Adik-adik, di rumah adik-adik memiliki orang tua. Di sekolah adik-adik memiliki guru. Dan di sekolah minggu ada guru-guru sekolah minggu juga. Adik-adik, cara taat kepada Tuhan yang pertama adalah taatlah kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang dipercayai Tuhan untuk merawat dan menjaga kita. Yang kedua, taatlah kepada pemimpin kita. Sekarang adik-adik memiliki pemimpin. Di rumah yaitu orang tua. Di sekolah ada ketua kelasnya. Di gereja juga ada pendeta-pendeta atau gembala-gembala. Atau orang-orang yang pemimpin-pemimpin kita. Bahkan di lingkungan kita memiliki RT, kita memiliki RW, dan kemudian Pak RW atau Bu RT atau Bu RW, dan kemudian kita juga memiliki Pak Presiden loh. Nah, taatilah kepada mereka semua sebagai pemimpin-pemimpin kita. Lalu, bagaimana kita taat kepada mereka? Bagaimana caranya? Mereka ini sudah benar atau tidak? Nah, Alkitablah yang memiliki jawabannya. Rajinlah membaca Alkitab, rajinlah berdoa, supaya adik-adik mengerti suara Tuhan yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir, apa pelajaran berharga bagi Raja Saul ketika dia tidak taat? Ketika dia tidak taat, dia mengalami kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena Tuhan telah menolaknya sebagai Raja Israel. Mas Wahyu akan bacakan ayat 1 Samuel pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-34. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Perhatikan. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Wah, Tuhan sangat menyesal. Dan kedudukan Raja Israel digantikan oleh orang lain. Adik-adik tahu siapa? Betul, oleh Daud. Adik-adik, belajar mengenai ketaatan sungguh sangat penting. Taat artinya patuh. Patuh kepada peraturan yang telah dibuat, patuh kepada orang yang membuat peraturan itu. Dan juga terlebih patuh kepada perintah Tuhan. Ketika adik-adik memutuskan untuk menjadi anak-anak yang baik, artinya adik-adik harus bisa belajar taat dan patuh dan juga dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua, dan juga kepada pemimpin kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami semua telah belajar mengenai ketaatan, dan kami percaya Tuhan memampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh dan dengar-dengaran, baik itu kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada pemimpin kami juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus, bantulah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat setiap hari. Pimpinlah hati kami dan jagailah hati kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang indah pada hari ini. Terima kasih karena kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami dan Dia tidak pernah meninggalkan kami. Hadirat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Syukur kepada Tuhan karena hari ini adalah hari yang luar biasa kepada kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami juga akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mengakhiri ibadah online kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Tetap rajin membaca Alkitab dan tetap rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.